Kalau di tahun kita tuh lebih beragam gitu loh. Kayak Maria ya cuma Maria doang, yang kayak Johan ya Johan doang, yang kayak gue aja. Yang bikin gue sering kecewa itu ketika terlalu kasih attention buat teman-teman yang kurang bisa bernyanyi menurut gue, dijambak, terus habis itu sini gue tuh sempet luka. Welcome back to Bucket List. Sesuai requestan kalian, satu persatu anak idol angkatan aku datangkan di sini, dan kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Glenn Samuel. Hai, what's up everyone? Terima kasih. Akhirnya gue ada di sini ya. Setelah sepertinya beberapa episode saya nonton terus kayak nunggu ini dia kapan ya manggilan gue ya? yang idol-idol angkatan gue keep dulu biar orang-orang penasaran gitu. Makanya sekarang ya udahlah, mereka udah minta terus nge-DM gue idol 9 ada 9 ya udah kali ini gue datangkan. Apa kabar Glenn? Baik, puji Tuhan. How are you? I'm good. Gimana lagi pandemi kayak Wow, gue yang ditanya. Kayaknya job lancar banget, Ge, lagi pandemi. Ya Allah, lancar banget, saking lancarnya sampai bikin podcast. Puter otak dir, kayak ya namanya juga kerja di dunia entertainment, ada pasti betul. Udah 3 tahun Glenn. Gimana ya? Gila 3 tahun loh, gue sampai ngerasa kayak it was like just yesterday, masih berasa kayak masih kemarin. Terus even gue ngerasa tuh yang abis kita tuh siapa sih? Angkatannya Tiara. Angkatan Tiara tuh kayak gue ngerasa masih baru banget kemarin. Kita masih euforianya. Ternyata udah ada angkatannya Mark dan kawan-kawan. Gila ya, oke loh. 3 tahun loh. Jujur kalau saya ketemu anak-anak idol lagi tuh, di dalam hati aku tuh rasanya kayak hanyalah kita. Gak bisa dideskripsiin pakai kata-kata. Kayak aku ngelihat kamu hari ini Glenn, kayak kebawa lagi ke panggung itu ya, kita latihan-latihan di belakang 2018. Tapi by the way, lu tau gak sih? Apa tuh? Kalau di tahunnya kita, kalau di tahunnya yang Tiara dan kawan-kawan, itu bahasa nasionalismenya adalah Jawa. Kalau di tahunnya Mark Natama dan Rimar, itu bahasa nasionalnya adalah Batak. Medan. Kalau di tahun kita, Timur. Semua seru banget ya. Tiap tahun pasti ada aja. Wah, tapi itu memang benar-benar ngangenin banget sih, karena parah. Dari angkatan kita ke angkatan-angkatan yang lain tuh benar-benar beda banget. Apalagi angkatannya si yang paling baru ini kan lagi pandemi yang gitu-gitu. Angkatan sebelum itu juga kayak nggak tahu, meskipun hype-nya juga gede banget, cuma tetap beda gitu loh rasanya sama angkatan-angkatan kita gitu. Soalnya gue ngerasanya komposisi finalis yang ada di dalamnya juga beda-beda. Kayak misalkan contohnya kalau di tahun kita tuh lebih beragam gitu loh. Maksudnya teman-teman yang di situ tuh misalkan yang kayak Maria ya cuma Maria doang, yang kayak Johan ya Johan doang, yang kayak gue aja, yang kayak lu aja gitu kan. Jadi nggak ada yang kayak double triple gitu. Sedangkan kalau misalkan yang di angkatan lain tuh mungkin kayak yang angkatannya si siapa Tiara itu lebih yang kayak cewek-cewek tuh yang girls power gila gitu. Sih itu cewek-cewek pada kayak gila-gila gitu. Terus cowok-cowoknya tuh yang beda-beda malahan. Dan gue bener-bener yakin kalau gue di angkatannya mereka kagak masuk 12 besar. Gue bersyukur gue ikut 2018. Terima kasih banyak. Tapi angkatan kita tuh bener-bener, kamu ini nggak sih, ngerasa nggak sih angkatan kita tuh melawan arus idol yang selama ini ya udah suaranya tuh bener-bener standarnya tuh standar penyanyi festival gitu kan. Bener. Begitu di tahun kita jeder, apa nih? Ada suara seperti Gea, ada suara seperti siapa? Iya kan? Tapi lu ngerasa nggak sih tahun kita itu, menurut gua ya, tahun kita itu tuh konsepnya tuh gila sih. Kita sampai setiap Sabtu kita dibikinin meet and greet di setiap mall di Jakarta ini, dan itu tuh semuanya rame penuh sampai gila sih. Itu mall itu tuh sampai sepenuh itu loh hanya untuk nonton kita, sampai kita tuh yang kayak dan kita siapa sih sebenarnya? Dan mungkin angkatan-angkatan lainnya kan enggak kan. Nah, dan mungkin kalian juga nggak tahu nih yang di rumah, kalau dulu itu kita benar-benar sengerasa artis itu. Like, man, sebelumnya gue siapa gitu. Kaget gitu kan? Kaget banget. Karena gini loh, yang kalian gak tahu, kita keluar dari tempat karantina aja. Di sebelah kita tuh kan ada apartemen tinggi banget kan. Iya. Nah, orang tuh dari lantai atas banget. Itu gila gitu. Pada sekolah. Ada sekolah di samping. Ada sekolah gitu, dan kita tuh selalu kayak iya gitu. Tahu nggak sih yang bikin gue kagum itu? Jadi waktu itu sekolah itu tuh mereka tuh sampai bikin, jadi mereka kayak ada bikin pakai kertas HVS apa gimana yang gede banget, tulis nama kita satu-satu terus diangkat gini. Iya. Jadi dukung gini. Aku vote loh, tulisan gede-gede. Gue sampai kayak
Men, gila sih, gokil, ini emang segila ini itu. Itu, tapi angkatan kita luar Tapi biasa menurut gue banget. itu karena udah 4 tahun gak ada idol, terus tiba-tiba ada lagi, terus tiba-tiba kayak refresh lebih ke anak-anaknya tuh sosial media semua. Ya, Terus, sosial media juga udah naik nih di angkatan kita kan. dan di angkatan kita tuh dibuatin ini loh, apa namanya, kayak keseharian gitu. Apa dulu namanya? Idol banget ya. Idol banget. Jadi setiap Sabtu tuh ada episode Program TV-nya program sendiri, betul. itu yang benar-benar nge-shoot kegiatan kita benar-benar dari bangun tidur nih. Mohon maaf masih merem nih, mata masih rapet gitu. Terus digerebek. Digerebek, Bangun. Kayak gitu. Terus meet and greet tuh luar biasa. Karena aku tuh gak nyangka banget ya, kita di mall itu brutal banget sih, orang-orangnya benar-benar bisa ngejer. Lo pengalaman paling parah lu apa waktu meet and greet? Ya ditarik-tarik itu sih. Lo apa? Dijambak, terus habis itu sini gue tuh sempet luka Bener, kena cakaran, gitu. seret. Gokil sih, gila. What a good old days. Lo mau balik nggak ke zaman itu lagi? Setelah dilalui, gue kepengen. Iya kan? Waktu masih di dalam sana, gue kerasa tertekan gitu. Karena yang bikin gue kangen apa ya pada saat itu, pengen gue bikin balik lagi. Waktu itu gue belum mikirin cicilan sih. Sekarang kayak cicilan makin banyak gitu yang harus gue pikirin. Pengeluarannya banyak, ya kan, ya gitu-gitu. Tapi ya udahlah, itu hanya akan menjadi memori. Aduh, sedih banget. Betul. Sedih banget sampai akhirnya kita keluar dari karantina. Disitulah perjuangan yang sesungguhnya. Betul. Jangan harap ya kalian yang masih kepengen ikut Indonesian Idol nih. Mau ikut Indonesian Idol, habis dari Idol kan langsung terkenal. Tidak seperti Tidak itu, Joko. semudah itu, Dir, gitu. Mempertahankannya, terus juga untuk dikenal orang tuh juga kita masih berjuang gitu. Betul. Nah, kamu sendiri setelah dari Idol, gimana itu, Glenn? Untuk kamu yang sebelum Idol udah menjadi seorang musisi, ya kan? Kayak benar-benar apa ya, udah reguleran, kerja, Sama lah ya. sama lah ya kita ya. Setelah Idol, After Idol, menurut gue itu another journey sih. Kayak misalkan kayak misalkan pengalaman baru lagi di hidup gue. Karena gue rasa gini, dulu cita-cita gue tuh cuman gue pengen jadi penyanyi dari ajang kompetisi. Akhirnya kesampaian dari Idol. Jadi gue ngerasa kayak oke, udah kecapai nih bucket listnya, check gitu kan. Terus tiba-tiba cita-cita gue berubah lagi, gitu kan? Karena menurut gue kalau misalkan lu punya cita-cita udah lu capai, pasti ada berubah lagi, ada lagi pasti. gitu. Dan menurut gue banyak yang belum gue capai sekarang di cita-cita baru gue. Gue belum punya lagu yang seterkenal itu. Gue merasa di industri musik gue masih sangat amat junior. Terus gue merasa gue belum terlalu menemukan siapa Glenn Samuel sebenarnya sampai detik ini. Sebenarnya jati diri gue sendiri di dalam industri musik ini ya, gitu. Jadi gue agak sedikit struggle 3 tahun belakangan ini untuk menemukan gue nih siapa sih. Sampai gue, kalau misalkan kalian pernah dengerin lagu-lagu gue sempat nyanyi lagu upbeat, terus itu gue nyanyi lagu pop mellow, terus juga gue sempat yang terakhir kan coba untuk R&B pop sedikit bareng sama Mita Lestari. Terus gue ngerasa apa sih sebenarnya yang salah dari diri gue ini? Pasti there is something wrong with me yang membuat gue sampai sekarang udah 3 tahun kok gue ngerasa kayak gue masih di sini aja nih, gue belum bisa lebih dari ini gitu. Cuman menurut gue itu bukan suatu kegagalan, ini masih proses pencarian jati diri gue aja gitu. Jadi kalau teman-teman melihat gue seperti kok dia kayak kurang sukses gitu atau kayak gimana sampai sekarang, kok sama teman-teman yang lain dia kurang, ya mungkin waktunya gue belum saatnya aja gitu. Dan gue percaya bahwa setiap orang itu ketika dia pengen berjuang pasti ada waktunya nanti kok. Mungkin nggak hari ini, mungkin nggak besok, tapi nanti. Bener. Gitu kan. Cuman ya gue sebagai musisi sejati gue nggak mau berhenti aja sampai di sini, gue tetap berkarya kok. Benar, dan banyak juga nasihat dari senior kalau misalnya nikmati aja dulu prosesnya. Betul, setuju. Gitu. Banyak kok kayak Kak Kunto aja juga udah banyak banget yang dia lewatin sampai akhirnya pecah telurnya, iya kan, kayak gitu. Cuman Glenn, tadi ada yang gue tangkap dari omongan lo, banyak banget orang-orang yang mikir kalau misalnya nih artis udah nggak masuk di TV, itu tuh udah nggak terkenal lagi. Siapa ya, jarang kok masuk di TV. Lo setuju nggak? Sangat amat tidak setuju menurut gue, karena gue sangat banyak
sangat banyak dan sangat sering mendengar banyak komentar dari teman-teman netizen di rumah, suka yang kayak misalkan gue lagi live nih promoin single gue gitu kan, terus nanti di situ ada yang tiba-tiba masuk, ya penyanyi penyanyi nggak terkenal nih, nggak laku gitu nih, ya? soalnya udah nggak pernah muncul di TV. Tapi maksudnya gini loh, gue bukan yang nggak muncul di TV, gue masih ada kok sampai sekarang gitu kan. Terakhir pun kemarin gue masih dipanggil gitu kan. Cuman menurut gue itu bukan muncul di TV itu bukanlah target dan tolak ukur kesuksesan seorang musisi, apalagi ya. Kalau mungkin kalau kita aktor aktris lu boleh lah, maksudnya bilang seperti itu karena kan memang butuh banget ya namanya di depan kamera gitu kan, acting. Cuman kita kan penyanyi, dan kita mungkin lebih banyak off air atau kayak gimana, dan kita mungkin lagi nyusun strategi gimana untuk kita ngeluarin lagu selanjutnya, lagi workshop gitu kan. Dan teman-teman di rumah tuh banyak yang tidak tahu kalau kita tuh sering banget loh nolak panggilan TV, iya nggak? Sering nggak, Ge? Misalkan ini ada jadwal nih buat besok di stasiun TV ini, tapi kita nggak jarang kita juga tolak karena kita ada kesibukan yang lain yang lebih penting, ada kerjaan yang udah ditekan duluan. Dan bukan cuman itu loh, ada beberapa, kalau aku sih alhamdulillah ya, karena selama ini job yang masuk aku aman-aman aja, jadi aku ambil terus. Tapi biasa ada loh beberapa teman-teman artis yang penyanyi, teman-teman penyanyi yang di invite di satu acara tapi konsepnya kurang cocok aja nih sama dirinya. Itu penting. Ditolak gitu. Karena gimana pun juga seorang entertainer itu punya yang namanya image-nya, brandingnya itu penting sendiri gitu. Jadi kadang-kadang pun ada yang ditolak-tolakin, tidak menutup kemungkinan itu. Misalnya kamu harus datang di acara sketsa atau apa gitu, padahal kamu lagi situasinya lagi rilis lagu, harusnya promo, kok malah tampilnya cuma bukan untuk keperluan nyanyi. Kamu juga kadang-kadang ada yang nolak, ada yang kayak. Dan gitu. Menurut gue itu bukanlah tugas gue untuk menjelaskan ke mereka kalau gue tidak masuk di TV, gue jarang dipanggil di TV, jadi gue tidak terkenal gitu. Bukan tugas gue untuk, ya gue kemarin nolak kok di TV soalnya gue ada ini. Ngapain juga gitu menurut gue. Dan gue rasa setelah nanti kalau misalkan waktu berlalu juga pasti mereka bakal mengerti sendiri, oh ternyata tuh selain penyanyi itu selain pekerjaannya itu nyanyi di TV, mereka ada loh namanya pekerjaan namanya off air, nyanyi di wedding, nyanyi di acara ini itu gitu. Karena agak sering juga gue sempat dengar cerita dari Maria, Maria teman kita, Maria Simorangkir, dia sempat dibilang kayak gini, aku sedih loh, banyak yang bilang aku tuh kayak kurang nggak terkenal sama teman-teman yang karena juara satu tapi jarang di TV apa segala macam. Terus aku tanya, Mars, sekarang terakhir lu ngejob di mana? Terus kata dia di wedding gitu. 1 bulan ini lu berapa kali nyanyi di wedding? 8, 9. Terus gue yang kayak, Mar, lo lebih sukses daripada gue dan teman-teman yang lain, gue bilang kayak gitu. Karena gue tahu bayaran di wedding itu berapa. Wah, itu berkali-kali lipatnya di TV sih, nggak bisa di-compare, gila. Itu adalah kebutuhan kita sebagai penyanyi. Gue nih gini, makanya gue tuh kadang-kadang misalkan teman-teman ngomong di rumah suka ngomong kayak, oh ini kurang sukses nih karena jarang di TV. Menurut gue suksesnya orang itu nggak bisa diukur cuman dari kapan dan berapa kali lo tampil di TV, tapi lo nggak tahu dia rezeki di luarnya tuh, pekerjaan dia tuh apa aja selain dia ada di TV. Yang gitu. Off cam juga orang-orang nggak pada tahu. Jadi gitu jadi menurut gue jangan pernah mengukur kesuksesan orang itu hanya dari beberapa hal yang kalian lihat di ujung-ujung kuku aja. Karena yang gue tahu ya Glenn, orang-orang Indonesia itu menganggap seorang penyanyi itu sukses kalau misalnya dia punya at least satu lagu yang meledak, diputar di mana-mana, booming di mana-mana. Habis itu barulah kesorot kan kehidupannya yang kayak gitu-gitu. Itu baru dianggap sukses sama orang-orang Indonesia. Namun mereka tidak melihat perjuangan di belakang itu kan tidak semudah itu. Benar banget. Dan tetap ada satu faktor, yaitu kita nggak tahu lagu mana yang akan booming. Iya kan? Kita udah bikin lagu enak kok, lagu-lagu lu enak banget, Glenn. Iya kan? Lo juga? Ya makanya kita nggak mungkin mau rilis lagu yang nggak enak didengar gitu. Orang pasti kita nyiapin satu karya tuh yang udah keren menurut kita, udah bagus. Cuma balik lagi ke pasar, faktornya banyak dan salah satunya rezeki itu kan. Kita nggak tahu lagu mana yang akan pecah gitu. Dan kalau misalnya perhatiin sekarang di TV, gampang banget masuk TV. Sangat amat gampang. Zaman sekarang ya. Sebenarnya
teman-teman penyanyi, artis pendatang baru atau teman-teman kita bilang selebgram atau seleb TikTok yang zaman sekarang, mereka hidup di zaman sekarang ini, mudah banget untuk mereka dapat fame masuk TV, sangat amat mudah. Segampang itu. Kayak lo viral aja nih ya. Zaman sekarang gue bukannya gimana-gimana ya, no offense ya. Tapi emang segampang itu dapetin centang biru sekarang segampang itu. Sementara kita waktu masuk di Idol aja itu harus didaftarin dulu sama ini kita ya. Tim dari idolnya gitu. Sekarang gue mau tanya sama lu. Lu sekarang memposisikan diri lu sebagai orang awam ya. Oke. Orang awam. Nih sekarang lu orang awam nih. Lu melihat seseorang nih, misalkan nih lu lihat gue. Tiba-tiba gue yang orang bukan siapa-siapa, tiba-tiba gue terkenal, followers gue jadi banyak, tiba-tiba gue dipanggil TV. Menurut gue lebih terkenal gue yang sekarang atau gue yang ikut audisi susah-susah segala macem sampai akhirnya gue susah payah dapetin single apa segala macam dengan kredibilitas gue yang dengan pangkat gue yang setelah gue ada aja kompetisi tersebut dan gue masuk TV. Menurut lo lebih sukses yang mana? Kalau gue akan lebih sukses yang niti dari nol. Tapi yang orang-orang lihat dengan mata mereka, yang lebih sukses akan yang lebih rame. Adil. Itu menurut gue pola pikir dan mindset seperti itu yang harus diubah di negeri ini. Grand, gitu, Grand ijo dong, ijo Grand. Glenn, adil nggak itu Glenn? Menurut gini gue tidak menyalahkan hal itu karena kita berada di negara yang bebas dan menurut gue berbebas berpendapat itu it's okay. Tapi menurut gue kalau pandangan pribadi sebenarnya harus banget diubah karena itu tuh pola pikir yang sangat amat salah sih gitu. Mulai dari mana tapi? Ya nggak apa-apa, menurut gue itu bukan tugas kita untuk menjelaskan menurut gue cuman ini kita sharing aja untuk menurut gue edukasi aja sih buat biar di sisi lain tuh lebih teman-teman mungkin yang tadinya belum paham mereka jadi oh jadi seperti itu tuh, karena gue juga nggak bisa nyalain mereka karena yang mereka tahu dan mereka lihat adalah ya udah yang dikasih sama media aja gitu, tapi mereka nggak tahu di balik itu tuh mereka tuh ternyata berjuang loh, keseharian kita ternyata gini, we're just human like you guys gitu kan. Kita juga manusia seperti kalian. Kalau misalkan kalian kasih hate comment, kita juga tersinggung, sakit hati gitu kan. Cuman bagaimana ya? Menurut gue sih lebih memilih untuk gue merintis dari nol dan nantinya misalkan pun lagu gue ada yang naik ataupun tidak, at least gue sudah berjuang daripada menurut gue lebih berat ketika lu baru merintis sedikit terus tiba-tiba lu meledak dan lu harus mempertahankan itu. Menurut gue itu susah banget. Tapi lo sakit hati nggak Glenn ngelihat orang yang one hit wonder dan bisa dibilang sekarang lebih terkenal dari kita? Yang bikin gue sering kecewa itu ketika teman-teman tuh lebih bukan menghargai sih, teman-teman itu lebih give more attention buat mereka yang menurut gue kurang punya apa ya, talenta di bidang itu. You know what I mean? Maksudnya gimana sih cara kasih bahasa yang lebih baik seperti apa, gue juga bingung. Cuman ya kasarnya ada teman-teman lo yang lebih banyak punya talent dan mereka tuh open lo untuk kalian tuh kasih masukan untuk oke, kakak lagu selanjutnya gini daripada kalian tuh yang kayak terlalu kasih attention buat teman-teman yang kurang bisa bernyanyi menurut gue, tapi ya udah modal sensasi dan terkenal jadinya digeber terus gitu. Gue tahu memang Indonesia ini suka dengan yang namanya sensasi. Suka keributan emang masyarakatnya. Dan apakah kita ini juga perlu dibikin sensasi seperti itu? Tapi menurut gue no, karena balik lagi taste dan kredibilitas tidak bisa dibeli. Betul. Karena menurut gue taste dan kredibilitas tidak bisa dibeli dan gue sih pede aja dengan apa yang gue jalanin sekarang karena menurut gue semua tuh punya pasarnya masing-masing. Itu gue setuju. Dan gue udah berada di tahap yang I don't really care about numbers anymore. Itu yang pengen gue tanyain juga sama lo. Oke lah, kalau misalnya masalah di TV, mungkin ada beberapa faktor gitu. Karena emang sekarang TV lebih banyak perkelahian lah, apalah yang kayak gitu-gitu kan, ketimbang yang karya, yang promo kayak kita gitu-gitu. But numbers, zaman sekarang patokan orang sukses, patokan sebuah lagu yang sukses, patokan sebuah konten yang sukses adalah angka. Ketika viewers lo, ketika stream count lo angkanya gede, lo dianggap sukses. Tapi ketika stream count lo kecil, nggak seberapa banyak, itu lo dianggap gagal. Menurut lo gimana?
Menurut gue sebenarnya wajar mereka mengcompare seperti itu karena mereka masih tetap melihat kita berasal dari ajang kompetisi yang lama gitu. Jadi mereka masih belum menganggap kita itu sebagai seorang musisi yang punya karya sama seperti musisi-musisi yang lain yang ada di Indonesia ini. Tapi tetap orang-orang masih nge-compare kita sama ya udah dunia per-idolan aja ini gitu. Dan ketika misalkan ada teman-teman kita yang udah sukses duluan, junior-junior ataupun senior kita yang sukses ataupun di angkatan kita yang lebih sukses, pasti mereka yang akan melihat, mereka akan mengukur setinggi itu. Jadi kalau lo nggak bisa mencapai itu atau mendekati itu, berarti lo nggak sukses kayak dia. Bener, betul. Gitu. Gagal gitu. Gagal. Tapi gue semakin kesini gue makin punya banyak teman musisi dan gue belajar untuk yang kayak menerima dan percaya bahwa semua tuh punya, balik lagi, yang semua tuh punya marketnya masing-masing. Benar, gitu. Dan gue belajar paling banyak tuh sebenarnya dari Oslo. Shout out tuh Oslo Ibrahim. Hai Oslo. Oslo tuh gue ngeliat dia tuh, gue temenan sama dia tuh dari dulu kompetisi namanya Just Do It. Gue tuh maju sampai berapa besar, terus dia tuh dari audisi sekian aja tuh dia gagal waktu itu. Tapi abis dari situ gue sama dia dan Prince Hussein kita berteman lama. Terus gue kaget aja tuh tiba-tiba ini orang tuh berubah image jadi pokoknya kalau kalian lihat Oslo Ibrahim sekarang tuh dia udah yang kayak rambut panjang, terus dia bodo amat, dia mau pakai skirt, kayak dia mau pakai baju perempuan atau apa, karena menurut dia gini, gue nggak peduli sekarang sama omongan orang, gue mau jadi apa yang gue pengen aja, dan gue mau ngeluarin apa yang gue mau aja, dan kalaupun emang karyanya bagus pasti ada aja pendengarnya. Gitu. Dan dia merintis dari nol loh, dari dia tuh streamsnya tuh gila-gilaan, dia pindah dari sini ke situ, dia cari lagu yang suitable sama dia, sampai disamain sama John Mayer juga, dia nggak peduli loh, sampai akhirnya dia udah jadi seperti sekarang. Gila sih, gue belajar banget dari Oslo sih, itu namanya baru benar-benar musisi yang berangkat dari nol. Pengen banget gue. Dan itu kesuksesannya lebih manis, ngerasain kesuksesannya tuh lebih akhirnya setelah perjuangan gue ketimbang ya udah lo tiba-tiba jeder di atas, lo akan kebingungan sendiri tuh gimana. Sebenarnya gue tidak menyalahkan hal itu. Menurut gue bersyukur aja kalau tiba-tiba ada karya lo yang gue keluarin iseng-iseng tiba-tiba langsung meledak gitu kan. Tapi menurut gue itu lebih berat karena bagaimana caranya untuk lu next single lu nggak boleh kalah sama single yang udah meledak ini. Itu menurut gue beban banget. Karena beberapa teman gue juga sudah mengalami hal itu. Mereka tuh yang kayak, aduh Glenn gimana ya, gue tuh cuma takut. Kan gue bilang kan, lu bersyukur dong, single lu udah gila nih, kata dia. Tapi aduh gue gimana ya caranya untuk next single gue harus tetap bertahan. Tapi itu juga issues Glenn, itu juga susah orang. Gue punya beberapa teman yang emang mereka ya bukan wonder juga sih, pokoknya satu single meledak, kedepannya mereka stres. Iya kan, gimana mau mempertahanin ya? Once stream count-nya tidak segede yang pertama, ataupun ya MV-nya yang nonton kena mental bro. Kayak gitu masalahnya zaman sekarang ya kan. Tapi kamu ngalamin gitu juga nggak? Kayak aku bikin lagu, aku harus nyesuaiin telinga orang Indonesia nih gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, turunin dikit deh, idealis gak apa-apa, lagunya yang kayak gini, yang penting Indonesia suka dimakan gitu. Sempet nggak kayak gitu? Sempet banget, tapi menurut gue gini loh, gue sempet seperti itu, cuman gue selalu sampai sekarang pun gue kan selalu kasih apa ya, kayak pilihan buat teman-teman juga, kira-kira gue next nih gue bisa enaknya nyanyi lagu apa ya, karena gue juga nggak mau terlalu egois sih sebenarnya jadi penyanyi, karena gue harus memikirkan gue juga punya banyak fans di luar sana yang pengen gue jadi seperti apa. Jadi cara gue adalah gue biasanya mix apa yang gue mau dan apa yang Indonesia mau. Ya. Jadi kadang-kadang gue mix, tapi lebih condong ke apa yang gue mau, tapi gue juga nggak ngehilangin apa yang mereka mau. Karena gue sempat nyoba yang mereka mau, tapi gue nya nggak sreg di hati. Iya, tapi Glenn, kalau lagu pertama, lagu kedua, ketiga, keempat, empat ya? Kan warnanya kayaknya beda-beda nih Glenn. Yang mana yang sebenarnya Glenn Samuel sesungguhnya? Kalau ditanya gue sesungguhnya yang mana sih, sebenarnya gue paling nyaman nyanyi itu lagu tuh middle to upbeat. Sebenarnya karena gue pengen jadi penyanyi itu yang bukan cuma sekedar nyanyi, tapi gue juga pengen jadi performer juga di atas panggung. Jadi bukan cuma nyanyi, tapi ada ya theatrical atau dance atau kayak gimana di atas panggung. Gue pengen banget seperti itu. Cuman sempat kemarin gue berada di tahap yang apakah gue keluarin lagu slow aja dulu, karena gue juga sebenarnya capable di sini nih. Cuman dalam hati gue, tapi gue lebih nyaman nyanyi lagu upbeat.
Tapi kalau gue keluarin lagu upbeat dibanding sama lagu mellow yang gue keluarin, numbersnya lumayan jauh. Iya, orang Indonesia suka yang Gitu. melo-melo biasanya, ya kan. Jadi dari semua lagu lo yang paling lo banget yang mana? Jadi apa? Itu cakep banget. Itu gue suka banget sih. Iya. Waktu Karena denger. nyanyi pas off air juga enak banget, Ge. Sumpah. Dan itu paling lo banget, Glenn. Kalau misalnya ya teman-teman di sini ngelihat perjalanannya Glenn selama di Idol, yang paling Glenn itu ya jadi apa lagi gitu loh. Udah merem aja lah, ini mah lagunya Glenn gitu loh. Soalnya teman-teman gue juga ngomong kayak, astaga, lo tongkrongan lu R&B abis dari ujung pala sampai ujung kaki, tapi lu nyanyi lagunya melo gimana sih gitu. Makanya. Cuman gue juga gimana ya, gue juga nggak bisa menutup diri juga bahwa gue tuh suka nyanyi lagu melo juga sebenarnya. Cuman kadang-kadang ketika gue menyanyikan lagu melo, gue sering disama-samain seperti senior kita. Oke. Vidi Adano. Betul. Mirip juga kata orang-orang ya kan. Iya. Jadi gue juga serba salah, jadi bingung gitu. Jadi sepertinya kedepannya gue akan tetap mengadakan lagu melo, tapi tidak semelo itu sepertinya. Yes, oke. Berarti lagu-lagu dari lagu pertama sampai yang sekarang nulis sendiri? Kebanyakan nulis sendiri, cuman kalau Sungguh Cinta kemarin itu ditulis sama Martin Tintin sama Indah Anastasia. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya si Sungguh Cinta itu menceritakan tentang apa sih? Wow, Sungguh Cinta tuh ceritanya tentang lu yang misalkan sejoli nih kok sebuah sih sepasang sejoli. Mereka itu udah pacaran udah lumayan lama, tapi ternyata mereka itu harus pisah bukan karena mereka berantem atau selingkuh atau apa. Namun, tapi masalahnya sesimpel lingkungannya tidak mensupport. Jadi misalkan contoh lingkungannya itu seperti mungkin karena perbedaan agama, orang tuanya nggak setuju, teman-temannya nggak setuju. Jadi mereka mendewasakan diri untuk kayaknya kita udahan sampai di sini aja, karena kalau kita maju juga kayaknya nggak bakal sehat seperti itu. Jadi bukan karena sesuatu yang besar, bukan karena itu besar sih, tapi kalau gara-gara agama restu itu gede sih permasalahannya itu. Kalau kamu berada di situasi yang kayak gitu, gaskan aja lah, atau udah mundur aja gue, mundur. Ya coba gas dulu, yang pasti ya kan. Tapi kalau emang udah mentok ya, bagaimana lagi? Mundur. Kenapa gue bilang itu nggak terlalu berat, Ge? Karena menurut gue kalau yang berat itu yang ada berantemnya gitu di dalam. Sedangkan ini kan nggak ada berantem, mereka nggak ada punya masalah. Tapi yang bikin masalah adalah lingkungan sekitar gitu. Sesuatu yang berat gak sih tapi? Lumayan sih ya. Kalau gitu gimana lo ngelihat permusikan Indonesia saat ini, perpanggungan yang ada di Indonesia? Panggung Indonesia sekarang ini menurut gua aman-aman aja sebenarnya. Cuman kalau misalkan ditanya dari pandangan gua dan saran gua ke depannya sih, gua pengen tuh, gua punya cita-cita gitu, Indonesia ini bisa cepet dan evolusinya tuh harus cepet gitu loh, ikutin zaman juga gitu loh. Karena menurut gua sampai sekarang tuh masih agak monoton gitu loh, konsep panggung, terus tata acara, terus seperti apa lagi ya, ya kurang ini aja, maksudnya kurang variatif gitu gua ngerasanya. Karena kalau kita lihat di luar, perkembangan zaman di luar, kalau gua lihat kayak misalkan lu lihat sekarang contoh konser di rumahnya Ariana Grande, ya kan, terus Doja Cat. Wah, itu gokil sih, gila sih. Itu udah macam-macam banget. Terus Harry Styles. Wah, menurut gua Indonesia tuh butuh kreativitas yang lebih lagi gitu. Dan gua tuh gemes aja gitu loh. Gua tuh kalau gua di pandangan gua ke depannya tuh, ketika nanti suatu saat ada lagu gua yang diapresiasi lebih dan gua dapat banyak panggung di acara TV, gue bakal total sih. Lo treatmentnya bakalan minta macam-macam gak sih? Menurut gue sekarang yang kalau yang senior kita udah nggak usah bahas lagi ya, udah keren banget. Kayak judges kita sendiri kayak BCL sama diva yang lain, itu treatmentnya udah gila lah. Cuma maksud gue yang kayak pendatang baru, menurut gue kita juga udah mulai capable untuk bikin treatment yang oke juga. Nah, contoh simpelnya kayak gini, seperti teman kita aja kemarin kayak Marian Jola. Lala tuh udah mulai tuh. Wah, itu dia Lala tuh udah mulai. Karena gue kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Mone juga. Ternyata dia tuh melihat dari kacamata luar negeri juga gitu. Oh, jadi treatmentnya tuh gini, gue harus pakai ini. Jadinya keren gitu. Jadi gue pengen supaya teman-teman yang lain juga bisa seperti itu.
gitu. Lebih inilah ya, ngikutin tren aja zaman Iya, sekarang. iya. Tapi susah banget Glenn, lo kalau misalnya udah, kalau yang itu kan dari produksian ya, dari tim internalnya. Kalau dari eksternal lo tau nggak Glenn? Gue bikin cover di YouTube, bukan cover sih, nyanyiin lagu gue sendiri. Gue pakai mikrofon gue yang wireless, itu masih dibilang nyanyi lip sync. Kayak tahu nggak sih teman-teman, ada teknologi gitu loh namanya. Sekarang ya mereka pikir kayak siapa sih, you name it lah, BTS bikin yang kayak gitu-gitu. Emang ini pada lip sync? Gini loh, Ge. Menurut gua seperti itu bukan tugas kita sebenarnya untuk yang kayak ini kan. Tapi justru gua gini, menurut gua ya biarkanlah mereka ngobrol gitu loh. Justru menambah insight buat gue. Gak, maksud gue ayolah kita kan ngelihat ya orang-orang di luar kayak gimana, belajar dari situ, cari tahu ada apa, jangan langsung main ngejudge aja gitu loh. Mentang-mentang gue nyanyi di jendela gue dibilang lip sync kan nggak gitu, ada teknologinya yang bisa mensupport itu gitu loh ya, supaya kalian juga mengapresiasi sesuatu itu benar-benar dengan apa ya, in positive way, dan itu juga bakalan jadi motivasi lebih untuk si musisi, si artis untuk berkarya lebih keren lagi gitu nggak sih? Tapi menurut gue gini loh, lu udah mulai ini sih, lu udah mulai, menurut gue orang-orang udah mulai yang kayak misalkan mereka ngomongin lu gini, lo kayak gini, terus tiba-tiba lu ngeluarin lu bisa ini, lu bisa itu, lu bikin ini, lu bikin itu, terus mereka yang kayak anjir Greg, dia keren juga ya gitu, tiba-tiba langsung waduh dia bisa main ini ya, aduh dia bisa main itu ya. Sekarang lu bikin podcast aja orang kayak podcastnya keren juga ya ternyata, kayak gitu. Jadi menurut gue ya udahlah, nggak usah kita tuh nggak butuh balas dengan kata-kata, karena hanya bisa menghabiskan tenaga saja. Setuju banget kalau itu. Balasnya dengan karya aja. Gitu. Itu udah yang paling bener ya kan. Semoga aja nanti suatu saat lagu kita ada ya. Amin. Terus bisa jadi anthem di seluruh Indonesia gitu kan. Gue sih nggak muluk-muluk sih, gue nggak pengen yang terlalu yang kayak pengen sih sebenarnya, maksudnya lagu terkenal banget. Cuman at least gue dapat posisi bisa bawain lagu-lagu gue di panggung-panggung ini aja, kayak konser-konser di TV gitu, karena gue pengen banget bikin treatment sesuatu yang keren gitu loh. Iya, bukan cuma itu yang at least ada panggung konser aja di atas panggung di TV itu, karena gue pengen banget gitu. Berarti lo pengen dikenal sebagai performer yang bukan cuma sekedar penyanyi. Performer. Bener-bener di atas stage lo bisa melakukan apapun yang lo mau gitu. Dan kalau misalnya menurut lo, konsep sukses menurut seorang Glenn itu seperti apa? Menurut gua konsep sukses menurut gua adalah ketika seseorang merasa dirinya itu cita-cita yang ada di dirinya itu semua sudah terpenuhi. Karena menurut gua gini, semua orang punya konsep suksesnya masing-masing. Ada yang gue buka warung kecil aja gue udah sukses menurut gue. Versi lo? Kalau menurut gue sukses dalam hidup gue adalah ketika gue sudah bisa memenuhi kebutuhan gue dan keluarga gue. Menurut gue itu udah sangat amat sukses. Karena menurut gue karir itu hanya sementara. Karir itu nggak bakal gue bawa mati juga. Tapi alangkah baiknya gue bisa sukses demi keluarga gue dan orang lain. It's better than that. Benar nggak? Benar. Gue setuju. Itu juga yang sedang gue perjuangkan gitu. Karena you know what? Kita kebanyakan dari angkatan kita ini adalah tulang punggung keluarga. Bener banget, udah bukan rahasia. Oke, Glenn, kalau gitu aku pengen tahu dong next mimpinya kamu apa? Coba kita lihat yang datang sini tuh udah pada nulisin tuh. Do you wanna know a fun fact about me? What? Jadi I already have a bucket list since I was like 11, I think. Jadi gue udah punya bucket list semenjak gue umur 11 tahun. Dan sudah ada hampir semua sudah keisi dan semuanya tepat waktu dikasih sama Tuhan. Alhamdulillah. Jadi gue waktu umur 11 tahun. Lo bener-bener literally nulis ya? Gue nulis di sekolah waktu itu. Gue pengen sebelum gue umur 20 tahun gue udah masuk TV. Kecapai waktu itu di Just Do It. Sebelum gue umur 22 tahun, gue pengen lolos dari Idol. Kesampean. That's why ya, aku bikin lagu bucket list karena itu yang aku lakukan, dan aku pengen ngajak orang untuk percaya sama mimpinya gitu. Karena gini, itu bukan magic ya menurut gue ya. Itu bukan magic, tapi itu akan menaruh mindset di dalam otak lu supaya lu bisa
apa namanya mencapai itu semua. Karena ketika lo taruh gue harus ini, gue harus ini, gue harus ini. Setiap hari otak lu pasti akan bekerja untuk bagaimana caranya lu cari jalan untuk menuju itu. And it's a prayer, itu kan wish, Yes, kayak benar. kita berdoa gitu loh, semoga tercapai. Makanya ini kan gue kumpulin nih bucket list teman-teman gue. Siapa tahu ntar ada yang udah kecentang, ya kan? Oke. Nah. Ini mana nih tulisnya nih? Silakan kita lihat apa. Tanda tangan dulu, baik. Bucket listnya adalah 1. Apa ya? Ketuhanan. Oh. Apa ini coba? Pengen jadi pengusaha batu bara? Enggak Ini ya? dulu deh. Punya karya yang lebih diapresiasi. Wow, dalam banget ya. Iya kan? Karya Benar lebih nggak? diapresiasi, Karena menurut benar. gue sekarang gue belum punya. Oke, baik, Gitu. baik. Ada diapresiasi, cuman ekspektasi gue lebih dari itu. Kayaknya Gitu. semua orang udah termasuk gue. Iya. Terus yang kedua adalah Tuh, bawa keluarga jalan-jalan nih. Kemana tuh? Oh, ke Israel. Yes, Oke, benar. sama aja cita-cita gue pengen mengumrohkan emak gue gitu. iya kayak gitu. Yang ketiga adalah Family man ya lo ya. iya. Tetap nomor 1 keluarga. Sukses dunia akhirat enggak. Suksesin apa tuh? Semua keluarga. Amin. Menurut gue soalnya Coba yang kasih paling lihat. penting. Ngasih lihat dulu. Oke, baiklah. Tetap ya Glenn, apapun sejauh kita melangkah, apapun yang pengen kita capai, tetap aja pengen untuk keluarga. Semuanya kita kasih untuk keluarga. Betul. Karena gini loh, karena menurut gua gini, di umur gue yang sudah 25 ini, menurut gue sukses itu karena keluarga gue dan orang-orang dekat gue, gitu. Benar. Soalnya fun fact-nya adalah ketika gue selalu mementingkan keluarga gue dan orang-orang sekitar gue, gue nggak perlu cari duit yang nyari gue. Lo percaya nggak hal itu? Gue percaya. Karena gue juga tulang punggung kan. Gue ngerasa semakin banyak gue ngasih nyokap gue, semakin banyak nih rezeki gue. Kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu. Lo harus percaya itu sih, karena ya Tuhan tuh baik deh pokoknya. Ya udah Glenn, thank you so much ya udah sharing sama gue di sini. Banyak banget insight baru yang gue dapet. Terus juga gue doain semoga wish lo tercapai. Ini akan tercapai, cuman lo harus sabar gitu. Siap. Waktunya kapan. Thank you so much juga udah nonton ya teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ketemu lagi di bucket list berikutnya. Bye-bye.